Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita sehingga nikmat itu dapat kita gunakan sampai detik ini. Kesehatan yang Allah beri, kesempatan hidup yang Allah masih berikan juga kepada diri kita, mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah dan memampukan diri kita, menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para jemaah TV dakwah Al-Suri yang sama berbahagia, bertemu lagi kita di kesempatan yang mulia ini tentu dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bukan ridha dan rahmat Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan terus kebaikan iman pada diri kita, sehingga semakin hari semakin baik kondisi keimanan kita dan semakin baik pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama coba memahami dan merenungkan secara bersama sebuah permasalahan yang kami akan angkat di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu terkait dengan cara ampuh mengatasi masalah, tentunya dengan semata-mata hanya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu pasti mengalami permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kita pahami bahwa masalah adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan yang kita jalani. Namun perlu kita ketahui bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tetapi Allah telah memberikan sebuah petunjuk kepada diri kita, menetapkan bahwa Allah telah menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang mereka itu memperbaiki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mampu mengandalkan Allah dalam setiap kesulitan yang kita alami, kunci utamanya adalah pasti kita bisa menghadapi masalah dengan ringan, dan kemudian tentu akan ada solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali manusia itu merasa lemah ketika dihadapkan pada permasalahan yang begitu banyak, ujian yang begitu dahsyat, problematika kehidupan yang silih berganti menghampiri diri mereka. Tetapi mereka tidak punya keyakinan yang valid, yang baik dalam diri mereka, dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita dalam firman-Nya, tepatnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang mengaku dirimu beriman kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar.
Maka kita sekarang sudah bisa memahami, kita sekarang sudah bisa mengerti bahwa ayat ini memberikan ketegasan kepada kita. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang kepada hamba-hambanya yang bersabar, dan mereka kesabarannya itu diikutsertakan dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah salat. Nah, ketika kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, tidak putus asa dalam berdoa, ya, karena kebanyakan kalau kita lihat teman-teman hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita terus berdoa, kemudian doa kita tidak diijabah oleh Allah, kita malah putus asa. Nah, ini satu tindakan yang tidak benar dan tidak dianjurkan dalam syariat ajaran agama kita. Nah, perlu jamaah sekalian ketahui bahwa salah satu jalan yang ampuh untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berdoa. Ya, dan kita sudah bahas bagaimana doa yang harus kita panjatkan dan waktu-waktu doa yang harus kita panjatkan sehingga doa-doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu berdoa kepada Allah itu dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan. Jangan pernah ada putus asa dalam doa kita. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan ketegasan dalam sabdanya, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba, kata Nabi SAW, akan selalu dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim, serta selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. Maka kita telah mengerti bahwa sesungguhnya di sini mengingatkan kita agar tetap optimis dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa mengharapkan hasilnya. Allah mengetahui yang terbaik bagi kita, dan doa adalah cara kita menunjukkan ketundukan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermunajat kepada Allah, kemudian kita tawakal, artinya kita menyerahkan secara totalitas semua yang kita doakan kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat rahmat dan dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami dalam ketawakalan ini adalah kita harus berusaha dengan sabar, kemudian dengan sholat, dan kemudian dengan berdoa. Jadi tawakal tetap kita pasrahkan kepada Allah, namun sabar, sholat, dan berdoa ini terus continue, ya, kita istiqomahkan, ya, kita terus lanjutkan, ya, karena tawakal sendiri kita pahami artinya adalah menyerahkan hasil akhir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar. Jangan sampai kita merasa semua harus terjadi sesuai keinginan kita. Ini salah. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita yang harus ada dalam benak pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat ke-3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Allah memberikan ketegasan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar bagi setiap sesuatu. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah memahami lagi, ya, bahwa sesungguhnya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berserah diri kepada Allah, karena hanya kepada Allah yang kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Kesabaran dalam ujian tidak akan mendapati kesulitan selagi
kita terus-menerus mengasah ya semua itu dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita memiliki akhir, dan di balik setiap kesulitan tentu pasti ada kemudahan. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita merasa masalah begitu berat, ingatlah bahwa Allah telah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Jangan pernah kita merasa putus asa, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya terus-menerus dalam kesulitan. Kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidup kita adalah ujian yang harus kita hadapi, tentunya dengan sabar, doa, usaha, dan tawakal kepada Allah. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama kita. Mari kita jadikan setiap kesulitan kita itu sebagai peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan diri kita bahwa setiap ujian yang datang pada diri kita itu pasti membawa kita kepada pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama membesarkan hati kita, selalu senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, problematika kehidupan yang kita alami dengan penuh kesabaran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada diri kita semua. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita tentang pemahaman terkait dengan cara ampuh mengatasi masalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.